Barak militer Israel kembali menjadi sasaran rudal pasukan perlawanan dari Lebanon, Hizbullah. Seorang tentara Yunis dilaporkan tewas dalam serangan itu. Kabar ini diungkapkan oleh media Israel pada Kamis 7 Desember 2023. Tentara Yunis tersebut terbunuh di utara wilayah pendudukan. 1 jam sebelumnya, Hizbullah mengaku telah melancarkan serangan rudal ke konsentrasi pasukan Israel di sekitar barak militer Matat. Hizbullah mengklaim serangannya menyebabkan sejumlah orang terluka. Serangan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di Gaza yang terus-menerus menjadi sasaran kejahatan Israel. Mengutip Bintang Daud Merah, unit gawat darurat rezim Zionis, media Israel mengabarkan tentara yang tewas itu terkena ledakan rudal yang ditembakkan ke distrik Matat. Beberapa hari yang lalu, Hizbullah juga melancarkan sebuah serangan rudal ke salah satu gedung di distrik Yonis Manara. Gedung tersebut menjadi tempat berkumpulnya pasukan Israel dan menewaskan seluruh orang di dalamnya. Sejak awal serangan balasan Hizbullah ke Israel untuk mendukung kelompok perlawanan Palestina, sampai sekarang tercatat puluhan Yonis tewas. Hizbullah melakukan sejumlah serangan terhadap beberapa posisi militer Israel. Salah satunya mereka menyasar tentara pendudukan di pemukiman Al-Manara di perbatasan Lebanon-Palestina. Dari video berdurasi 1 menit 27 detik, terlihat perlawanan menargetkan tentara Zionis. Tak berselang lama, rudal diluncurkan hingga menimbulkan ledakan besar ke posisi yang ditargetkan. Hizbullah melakukan 13 operasi militer terhadap posisi pendudukan Israel di sektor timur dan barat perbatasan Lebanon-Palestina pada Kamis 7 Desember 2023. Sejumlah tentara Yodis yang tengah memasang alat penyadap pun tak luput dari serangan. Hizbullah memulai serangan di sektor timur pada pukul 7 pagi waktu setempat di Al-Marz dan Hars Ramim desa Honin di Lebanon yang diduduki. Pada pukul 12.40 mereka kembali menargetkan situs Marz. Pada pukul 15.05 mereka menargetkan situs Bayat Belida dengan senjata yang sesuai dan memastikan serangan langsung. Di sektor barat, perlawanan mampu menargetkan kumpulan tentara musuh Israel di sekitar barak Mitat dengan senjata yang sesuai pada pukul 14.15. Serangan itu menyebabkan korban tewas di antara tentara pendudukan. Sekumpulan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi Jal al-Alam juga menjadi sasaran senjata yang sesuai pada pukul 15.30. Pejuang perlawanan juga menargetkan kumpulan tentara pendudukan di hutan Satula di desa Tarabika, Lebanon yang diduduki selain menargetkan situs Al-Jardah. Pada pukul 15.50, perlawanan menargetkan Barak Zanit di desa Tarabika, Lebanon dengan senjata yang sesuai. Pada malam hari pukul 20.20, pejuang perlawanan menargetkan 2 tentara Israel dengan peluru kendali saat mereka sedang memasang alat penyadap militer di salah satu derek di lokasi Raheb. Serangan menyebabkan derek tersebut tertabrak, terjatuh, dan kedua tentara tersebut terbunuh. Mesir memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel jika pengungsi Palestina melarikan diri ke Sinai akibat agresi terhadap Gaza. Hubungan antara Mesir dan Israel dipastikan akan pecah jika kekhawatiran itu benar-benar terjadi. Dikutip dari Al-Mayadin, selama beberapa minggu terakhir, para pejabat Mesir termasuk para pemimpin militer mengungkap keprihatinannya dengan situasi saat ini. Disebutkan krisis di perbatasan dengan Gaza akan menyebabkan ribuan pengungsi Palestina melintasi perbatasan. Bahkan mereka akan berusaha mencari perlindungan di Sinai.
Para pejabat Israel menyatakan bahwa Mesir memberitahu Israel bahwa skenario seperti itu dapat menciptakan krisis serius dalam hubungan antara Mesir dan Israel. Seorang pejabat Amerika lantas menegaskan bahwa Mesir mempunyai kekhawatiran yang sama dengan Amerika Serikat. Ia mencatat bahwa para pejabat Mesir juga memperingatkan Washington mengenai perpecahan dengan Israel jika hal itu terjadi. Sebelumnya, Kepala Dinas Informasi Mesir, Dia Rashwan, mengungkap prinsip-prinsip utama yang mengatur posisi Kairo mengenai agresi Israel di jalur Gaza. Rashwan menegaskan penolakan mutlak Mesir terhadap kebijakan pemindahan paksa yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Gaza. Yang menegaskan pihaknya tak akan membiarkan rencana itu terwujud. Selain mengatakan Mesir memiliki semua alat yang memungkinkannya untuk melestarikan tanah dan keamanan nasionalnya. Keluarga tahanan Israel kembali menggelar unjuk rasa menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut pemerintah untuk segera berunding kembali dengan Hamas untuk membebaskan para tahanan Israel di Gaza. Unjuk rasa itu dilakukan pada Kamis 7 Desember 2023 malam. Massa meneriakkan slogan-slogan yang menentang Netanyahu dan penguasa lain di wilayah pendudukan. Sejumlah tuntutan diteriakkan untuk membebaskan tahanan Israel. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintahan Netanyahu segera berunding kembali dengan Hamas. Demonstrasi ini diadakan ketika Osama Hamdan, salah satu pemimpin gerakan Hamas, berbicara kepada keluarga para tahanan Zionis. Osama menyebut keluarga mereka tak akan dibebaskan jika kejahatan tentara Israel terus berlanjut. Surat kabar Zionis Haaretz sebelumnya menulis dalam sebuah laporan tentang situasi para tahanan Zionis. Para tahanan yang dibebaskan lebih banyak mengeluh tentang kebijakan kabinet Netanyahu daripada mengkritik Hamas. Namun baru-baru ini perlawanan Palestina mengumumkan bahwa sejumlah tahanan Zionis terbunuh dalam serangan rezim Zionis di jalur Gaza. There we go. I work at Battalion S2. Raven is a Army surveillance drone that we've been using up here, and definitely. Konflik antara Israel dan Hamas semakin memanas dengan kehadiran Amerika Serikat. Pentagon mengakui Amerika Serikat melanjutkan penerbangan drone mata-mata ke Gaza untuk mendukung upaya rezim Zionis di jalur Gaza. Kabar ini disampaikan oleh Lisa, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada Kamis 7 Desember 2023. Lisa menyebut pihak Pentagon terus memberikan saran dan bantuan untuk mitra Israel demi membebaskan para sandera. Militer rezim Zionis mengklaim bahwa 136 sandera Israel masih ditahan di Gaza, termasuk 17 wanita dan anak-anak. Sementara itu, keluarga tahanan Israel meneriakkan slogan-slogan menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Tel Aviv dalam aksi protes pada Kamis 7 Desember malam. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintahan Netanyahu segera berunding kembali dengan Hamas untuk membebaskan para tahanan Israel di Gaza. Surat kabar Zionis Haaretz sebelumnya menulis dalam sebuah laporan tentang situasi para tahanan Zionis. Para tahanan yang dibebaskan lebih banyak mengeluh tentang kebijakan kabinet Netanyahu daripada mengkritik Hamas. Baru-baru ini perlawanan Palestina mengumumkan bahwa sejumlah tahanan Zionis terbunuh dalam serangan rezim Zionis di jalur Gaza. Israel berencana menangkap Hamas yang tinggal di luar Palestina. Rencana itu langsung ditanggapi oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia memperingatkan Tel Aviv akan membayar harga mahal jika membunuh Hamas yang tinggal di luar Palestina. Peringatan itu disampaikan Erdogan dalam penerbangan pulang dari Qatar pada Selasa 5 Desember 2023. Dikatakannya jika Israel berani mengambil langkah itu di Turki, Zionis dipastikan akan menghadapi konsekuensi yang tak bisa mereka tanggung. Sebelumnya, sebuah artikel dari Wall Street Journal mengklaim bahwa Israel berencana membunuh anggota Hamas yang tinggal di luar Palestina. Erdogan lantas memperingatkan kekuatan yang dimiliki Turki. Menurutnya, kemajuan Turki baik di bidang intelijen maupun keamanan di seluruh dunia tak bisa diragukan lagi. Tak hanya Turki, Mesir juga memberikan ancaman kepada Israel soal pendudukan warga Gaza.
Hubungan antara Mesir dan Israel dipastikan akan pecah jika pengungsi Palestina melarikan diri ke Sinai akibat agresi terhadap Gaza. Kepala Dinas Informasi Mesir, Dia Raswan, mengungkap prinsip-prinsip utama yang mengatur posisi Kairo mengenai agresi Israel di jalur Gaza. Raswan menegaskan penolakan mutlak Mesir terhadap kebijakan pemindahan paksa yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Gaza. Dikatakannya, Mesir memiliki semua alat yang memungkinkannya untuk melestarikan tanah dan keamanan nasionalnya.